Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizwana Siregar dari kelas 2 Sistem Informasi E dengan NIM 245730115. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang penggunaan file template untuk template project. Yang pertama-tama adalah buat folder file template yang lokasinya sejajar dengan folder project kita di dalam folder www. Setelah itu pastikan kalian udah download template dari file template-nya itu, lalu kalian ekstrak ke dalam folder ini. Nanti isinya akan seperti ini. Ada beberapa folder di dalamnya. Setelah itu, untuk memastikan dia sudah terekstrak dengan benar, kita buka web dan ketikan file template.txt. Nanti hasilnya akan seperti ini. Kalau hasilnya seperti ini, itu berarti dia udah terekstrak dengan benar. Setelah itu, kita kembali lagi ke folder kita. Di sini di dalam folder file template ini ada folder text, ada folder CSS, ada folder vendor. Kedua folder ini kita copy, ini dan ini kita copy, lalu kita copy juga ada dua folder di dalam folder asset ini, yaitu folder image dan JS. Kita copy kedua folder ini, jadi totalnya ada 4 folder yang kita copy. Nah, hasil dari kita copy itu kita akan salin ke dalam folder project kelompok kita. Nah, kita buka folder project kelompok, kita ke public. Nah, setelah itu kita buat folder baru di dalam public ini yang namanya itu folder aset admin. Nah, di dalam aset admin ini kita kopikan ke 4 folder tadi sehingga tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya adalah kita pergi ke Visual Studio Code. Nah, kita buka folder dari project kita. Nah, di sini di dalam resource view, di dalam view kita buat folder baru yang namanya admin. Nah, di dalam admin ini kita buat file baru namanya dashboard.blade.php. Nah, di dashboard.blade.php ini isinya kita ambil dari bagian file template yang kita download tadi, yang di bagian kita kembali ke folder file template tadi. Yang di bagian ini page, kita masuk ke halaman page. Nah, di sini ada dashboard, kita buka, klik lagi. Di sini ada dashboard.html. Nah, kita klik open with, kita pilih Visual Studio Code. Nanti dia akan mengarahkan kita ke halaman Visual Studio, ke halaman VS Code. Kita copy semuanya dan kita salin ke dalam dashboard.php. Nah, setelah kita udah salin semua codingannya, kita kembali ke controller. Kita buat controller yang namanya dashboard controller. Nah, di dashboard controller di function index kita isi return view admin dashboard. Yang mana nanti saat kita mengakses halamannya dia akan menampilkan halaman view admin dashboard. Nah, agar dia bisa dikenali oleh web, kita harus buat rootnya terlebih dahulu. Kita pergi ke roots, ke web.php. Nah, kita buat rootnya. Rootnya itu get. Root get. Nah, di root get ini kita buat dashboard. Dashboard ini adalah nama dari file ini kita, file view kita. Dashboard controller ini nama controller dan dia akan mengarahkan ke halaman index dengan nama rootnya adalah dashboard. Setelah itu kita jangan lupa untuk buat controller dashboardnya. Setelah kita buat rootnya, kita lanjut ke halaman. Kita lanjut untuk mengganti beberapa bagian yang ada di dalam codingan kita. Ada beberapa bagian yang harus kita ganti, yaitu di bagian CS, kita di bagian CSS, image, dan juga vendor. Nah, kita pertamanya akan mengganti bagian CSS dulu di dalam file dashboard.blade. Nah, untuk mengetahui pada baris mana aja, pada line mana aja yang ada kata CSS, kita Ctrl F atau find, kita klik CSS, enter. Nah, ternyata CSS ini ada di bagian sini. Nah, kita akan mengganti codingan yang di bagian ini, yang di line 41 menjadi seperti ini. Nah, setelah CSS telah selesai, selanjutnya kita akan yang mengganti codingan yang ada kata image-nya. Nah, codingan yang ada kata image-nya ini lumayan banyak, kita ganti satu-satu. Yang pertama itu dia ada di line 49 yang ini, lalu di line 50, baru kita cari lagi di line ada di line 67, 68, setelah itu dia ada di line 101, 379, 447, 470, 471. Ini kita ganti jadi seperti ini. Nanti lalu selanjutnya di line 783 kita ganti juga, sehingga dia nanti akan mengambil image-nya itu yang ada di folder asset dan asset.admin yang ada di image. Nah, kita cari lagi sampai dia terakhir di line 1027. Nah, ini dia yang image terakhir, bukan di halaman di line 1031, image terakhir yang akan kita ganti. Selanjutnya kita akan ganti yang di bagian vendor. Nah, kita kembali ke dashboard-nya, kita cari yang ada kata vendor. Nah, di sini ada 4 yang menggunakan kata vendor. Kita ada 3 line yang menggunakan vendor.
yaitu lens 1213 sampai 1218 kita ganti menjadi seperti ini. Sehingga maksudnya dia akan mengambil aset yang ada di bagian folder aset admin yang di bagian vendor seperti itu. Nah, setelah selesai kita buka di web. Pertama kita harus PHP Artisan Save dulu untuk agar webnya bisa dibuka. Artisan Save. Nah, setelah kita tunggu sampai muncul. Nah, lalu kita buka, kita klik follow link. Nah, dia akan mengarahkan kita ke web Laravel. Nah, kita gunakan root yang kita buat tadi, yaitu dashboard. Kita buka. Nah, hasilnya akan seperti ini. Tugas kita selanjutnya adalah menyederhanakan bagian sidebar-nya. Nah, pada materi kita udah ada codingan untuk bagian sidebar, kita tinggal copy aja. Nah, kita Ctrl A dulu, semuanya Ctrl C, baru kita copy langsung di bagian paling bawah di atas body. Nah, di sini kita copy, Ctrl V, lalu kita kembali ke halaman ininya, kita refresh. Nah, hasilnya akan seperti ini. Ini merupakan hasil akhir dari penggunaan template-nya. Ini udah selesai, dan langkah kita yang paling terakhir adalah kita ke source control, dan kita akan dan kita akan push ini perubahan ke dalam repositori kita. Kita masukkan pesannya. Nah, pesannya ini bebas. Selanjutnya kita commit, kita tunggu sampai filenya tercommit, baru setelah itu kita push. Nah, kita push. Dah. Oke.